Di Eropa tuh sekarang tuh ada indeks yang ngukur seberapa toleran suatu negara terhadap isu pelangi. The Byzantine Emperor Justinian I declared it illegal in the empire and called it contrary to nature. Padahal negara-negara Eropa Timur tuh dulu tuh pernah jadi pelopor soal hak-hak kelompok pelangi loh. Dulu mereka tuh jadi yang paling aktif mendukung. Ini kemarin gue dapat satu pertanyaan yang menarik nih, yang sebenarnya mungkin cukup sensitif ya. Dia tuh nanya, "Bang, kenapa Eropa sekarang dukung kaum pelangi banget? Padahal kan dulu paling anti." Ya, iya juga sih. Sekarang kan terutama di Eropa, propaganda-propaganda pelangi itu kan di mana-mana ya. Benderanya di mana-mana, zebra cross dicat jadi pelangi. Ya pokoknya banyak lah bentuk support mereka. Dan bener pertanyaannya, padahal dulunya di Eropa praktek pelangi tuh, khususnya cowok sama cowok, itu kan tabu banget ya. Bahkan dilarang di banyak negara. Zaman dulu kan kalau di Eropa ada penyuka sesama jenis gitu kan bisa dikucilin, dipersekusi, dieksekusi, segala macem lah. Kok sekarang malah jadi yang paling support ya? Apa alasannya ini ya? Sikapnya bisa berubah begini tuh apa alasannya ya? Ya udah kalau gitu, ayo langsung aja kita bahas kenapa Eropa yang dulunya anti LGBT sekarang malah paling ngedukung nih. Dan sekalian kita lurusin juga apakah seluruh Eropa tuh emang udah ngedukung atau ada perbedaan sikap di mereka. Di Learning by Googling. Oke, kalau ngomongin praktek pelangi di Eropa di masa lalu, di tahun-tahun sebelum Masehi sampai awal-awal Masehi lah, praktek ini tuh bisa dibilang bukan praktek yang dilarang, bukan sesuatu yang melanggar hukum. Bahkan nggak cuma di Eropa sebenarnya. Kalau menurut World History Encyclopedia, di banyak peradaban kuno di dunia, yang namanya hubungan tuh emang nggak punya definisi jelas soal batasan apakah harus heteroseksual atau boleh sesama jenis. Jadi waktu itu pokoknya kalau mau menjalin hubungan ya sok aja, walaupun tetap bakal ada stigma yang melekat ke orang-orang yang melakukan praktek sesama jenis ya. Misalnya di masyarakat Yunani sama Romawi kuno, itu di sana biasanya pasangan sesama jenis, khususnya laki-laki yang berperan jadi pihak wanitanya, itu tuh bakal dianggap udah mengkompromikan kejantanannya. Jadi kayak secara fisik iya dia emang cowok, tapi dia tuh udah ngebiarin diri dia dihantam sama cowok lain. Jadi ya dianggapnya dia tuh udah menyanyiakan kejantanan dia. Ini ngerti kan ya maksudnya dihantam tuh gimana tuh, ngerti kan ya? Yang di gitu loh. Makanya kejadian Sodom Gomora yang Nabi Lut itu juga kan di era-era sebelum Masehi kan. Atau kota Pompei deh, kota surga pelangi zaman dulu. Itu pas hancur gara-gara gunung di dekatnya meletus, itu kan bahkan kejadiannya di awal-awal era Masehi ya. Jadi ya bisa dibilang emang meliarnya tuh di era-era itu. Karena ya nggak ada hukum yang ngaturnya juga kan, nggak ada larangannya juga. Paling ya kena stigma dari masyarakat doang, udah itu doang. Terus para filsuf besar di zaman Yunani kuno juga, kayak Zeno of Citium sama Plato, mereka juga tuh dikenal memuji hubungan antara dua orang pria. Walaupun terus di masa tuanya, sikap Plato nih berubah ya, dia jadi ngutuk tindakan cowok doyan cowok nih. Kenapa jadi ngutuk? Soalnya menurut dia gairah yang terlalu besar tuh bisa muncul dari hubungan sesama jenis. Dan menurut Plato, itu bisa menyebabkan masalah buat mereka yang terlibat. Ini gue nggak tahu masalah yang Plato maksud di sini tuh apa ya? Apakah mungkin kena penyakit atau gimana ya? Ada yang ngerti mungkin maksudnya gimana? Silakan komen. Terus masih di Yunani, di sekitar abad ketiga sebelum Masehi, muncul tuh sebuah aliran, muncul sebuah kultus yang dinamain kultus Cybele dan Attis di Frigia. Kultus di mana para pendeta dan pemuka agamanya tuh semuanya transgender. Apa meneh iki? Dan ini nggak cuma di masyarakatnya ya, di kalangan militer juga sama nih. Di pasukan Sparta misalnya. Jadi selama mereka menjalani Agoge itu pendidikan dan pelatihan perang ala Sparta, selama masa Agoge itu, para calon tentaranya tuh malah didorong buat punya hubungan sesama tentara yang semuanya pastinya laki-laki. Dan ini alasannya katanya karena ketika sepasang kekasih perang, mereka tuh bakal punya insting buat saling memberikan kesan dan saling melindungi. Jadi kayak kita kan kalau suka sama orang kan suka caper ya. Misalnya ditonton gebetan main bola aja. Itu mainnya kan jadi jago-jago berlebihan gitu kan. Nah ini tuh dimanfaatin sisi itunya. Jadi pas perang tuh karena di situ ada orang yang kita suka, jadinya kita tuh lebih semangat dan jadi lebih pengen ngelindungin satu sama lain juga kan. Ya ngebayanginnya geli sih tapi sih. Dan ternyata praktek yang dilakuin pasukan Sparta ini tuh mereka tuh terinspirasi dari pasukan lain yang namanya Secret Band of Thebes. Pasukan suci Thebes. Apaan tuh? Jadi Secret Band of Thebes ini tuh adalah pasukan yang berisi kurang lebih 150 pasang tentara laki penyuka sesama jenis yang terkenal kuat dan gak pernah kalah. Bahkan saking kuatnya, Secret Band of Thebes ini tuh mampu ngalahin dominasi Sparta yang terkenal kuat banget loh. Makanya di sini pasukan Sparta tuh jadi pakai teknik yang serupa. Mereka pada nyuruh prajuritnya buat punya hubungan sesama jenis juga. Karena militer Sparta di sini mikirnya, kayaknya pasukan Thebes ini kuatnya gara-gara itu deh.
Kita tiru apa ya? Pasti yang itu tuh, nggak mungkin yang lain. Tapi ya, walaupun terkenal kuat, Secret Band of Thieves ini tuh akhirnya berhasil dikalahin sama Philip II dari Makedonia. Dan ini sebenarnya masih banyak banget yang bisa dikulik dari Secret Band of Thieves ini ya. Gimana? Perlu dihajar kah? Silakan komen. The Sacred Band of Thieves we could liken to the Army Rangers. And later sources talk about them as being 300 men but 150 pairs of lovers. Terus selain di Yunani kuno, di Romawi kuno juga mirip-mirip nih. Hubungan antara laki-laki dewasa dengan laki-laki yang lebih muda tuh bisa dibilang cukup lumrah di sana. Bahkan banyak kasus di mana seorang lelaki beristri tuh mutusin buat selingkuh sama laki-laki yang lebih muda. Dan kalaupun skandal-skandal begini ke blow up di masyarakat, itu baru bakal jadi aib kalau laki-laki yang punya peran pasifnya, yang jadi ceweknya, yang jadi ukenya, itu berasal dari kalangan kelas atas, dari kalangan bangsawan atau bahkan kaisar. Jadi kalau yang ngisi peran ceweknya dari kalangan atas, dari bangsawan, itu baru tuh jadi aib tuh. Tapi kalau yang bangsawan yang jadi peran cowoknya, yang hajar, ya itu biasa aja masyarakat. Buat kasus kayak gini, yang paling terkenal di era itu tuh misalnya tuh Julius Caesar. Yang rumornya dia tuh punya hubungan sama cowok dan dia jadi yang pasifnya. Julius Caesar jadi yang ceweknya, dia jadi yang tercoblosnya. Dan harusnya ini aib dong. Tapi karena doi kaisar kan terkenal sebagai negarawan dan pejuang tangguh, akhirnya dia tetap bisa mempertahankan posisinya tuh dan menepis semua rumor yang muncul. Nah, pelarangan praktek pelangi di Eropa tuh baru marak setelah berkembangnya ajaran Kristen di sana yang dimulai di awal-awal era Masehi. Kalau menurut Britannica, tradisi Yahudi Kristen dan juga Islam yang masuk ke Eropa, lama-lama itu tuh ngebikin praktek pelangi mania jadi dilarang di sana. Dan alasannya ini jelas ya, karena di ajaran agama-agama ini praktek pelangi itu dianggap dosa besar kan. Kayak misalnya di Kristen yang akhirnya jadi agama mayoritas di Kekaisaran Romawi. Nah, di era itu mulai tuh berlaku aturan-aturan anti pelangi yang hukumannya tuh nggak main-main. Contohnya kayak dekret Kaisar Theodosius I yang nyebut hukuman buat pelaku perpelangian, khususnya dalam hal ini tuh laki-laki yang jadi ceweknya, itu hukumannya adalah dibakar di muka umum. Atau contoh lainnya tuh misalnya tuh di dalam Corpus Juris Civilis, kitab undang-undang yang dikeluarin sama Kaisar Justinian I, yang nyebut ada hukuman kebiri dan eksekusi di depan publik buat pelaku praktek pelangi, baik yang aktif maupun yang pasif. Baik yang UK-nya maupun yang semenya, baik yang B-nya maupun yang T-nya, baik yang jadi cowoknya maupun yang jadi ceweknya. Dan karena aturan-aturan ini, dari situ selama berabad-abad lamanya, para pelaku pelangi di Eropa tuh jadi banyak yang dihukum dan dieksekusi, di mana kebanyakan dari mereka adalah laki-laki. Dan kalaupun mereka bisa lepas dari hukuman, hidup mereka tuh bakal tetap nggak tenang ya, karena mereka tuh bakal dikucilin sama dipersekusi sama masyarakat setempat. Terus dari situ pelarangannya makin berkembang lagi tuh, sampai orang-orang ini, para pelaku pelangi ini, mereka tuh disebutnya punya penyakit mental. Nah, yang gue bilang di awal tadi, padahal dulunya Eropa tuh anti-LGBT banget tuh ya di era-era ini ya. Mereka dieksekusi, dipersekusi, dikucilin ya. Pokoknya bener-bener keras banget lah ke mereka. And with the advent of Christianity, homosexuality became criminalized. The Byzantine Emperor Justinian I declared it illegal in the empire and called it contrary to nature. The trend continued in the Mediterranean with Islam. Nah, kaum pelangi akhirnya mulai diterima di masyarakat Eropa setelah munculnya banyak gerakan sosial buat menyuarakan kesetaraan hak antara pelaku heteroseksual sama homoseksual. Kalau menurut American Psychological Association disebut gerakan ini juga banyak didukung sama pandangan feminisme dan berkembangnya ilmu antropologi. Atau kalau mau lebih spesifik bisa dibilang titik baliknya tuh di tahun 1973. Waktu American Psychiatric Association ngapus kegiatan pelangi sebagai penyakit di manual mereka. Jadi selama berabad-abad pelangi itu dikategorikan sebagai penyakit, akhirnya di tahun 1973 dihapus tuh itu di Amerika. Nah, dari situ pelan-pelan pandangan ini nyampe ke Eropa. Dari situ pelan-pelan isu pelangi itu jadi banyak didiskusikan dan melahirkan banyak variasi kebijakan di Eropa. Sampai akhirnya ya jadi terbuka sekarang. Jadi ya itu, padahal sampai tahun 1950-an, 1960-an, kaum pelangi di Eropa dan Amerika tuh masih dianggap penyakit, kriminal, sampai nggak bermoral. Tapi ternyata ya sekarang berubah banget nih. Nah, tapi walaupun kayaknya sekarang praktek pelangi itu makin marak ya, terutama di Eropa, tapi ternyata nggak semua negara di Eropa tuh ngelegalin praktek ini loh. Atau kalaupun ada beberapa hal yang disepakati, ada beberapa hal yang diizinin, tapi tetap itu dalam batas-batas tertentu. Ini kita coba bahas beberapa deh ya, biar lebih detail nih, biar kita tahu negara mana aja yang sebenarnya nerima dan negara mana yang sebenarnya nggak nerima. Oh iya, sebelumnya di Eropa tuh sekarang tuh ada indeks yang ngukur seberapa toleran suatu negara terhadap isu pelangi. Nama indeksnya tuh Indeks Rainbow Europe.
Pokoknya makin tinggi angkanya di indeks ini, berarti negara itu tuh makin toleran sama isu-isu pelangi. Dan ini kita mulai dari negara-negara yang punya skor tinggi dulu deh ya, yang paling toleran dulu deh ya. Dan salah satu yang paling tinggi tuh di sini yang menarik tuh misalnya Malta. Kalau berdasarkan indeks Rainbow Europe, Malta tuh nempatin posisi paling tinggi dengan skor 90%. Dan Malta juga mereka tuh udah nempatin posisi pucuk di indeks ini tuh selama 8 tahun berturut-turut. Dan uniknya di sini, walaupun sampai dijulukin sebagai surganya pelangi, tapi di saat bersamaan Malta juga tuh dikenal dengan negara yang ajaran Katoliknya tuh kental banget loh. Ya, selayaknya negara-negara Mediterania lah. Dan karena ajaran Katoliknya kental banget, makanya dulunya banyak orang yang yakin kalau Malta tuh bakal bersikap konservatif dan sangat ketat terhadap kaum pelangi. Ternyata enggak loh. Kenapa bisa berlawanan gitu? Nah ini nih yang mungkin bisa dibilang miris nih. Jadi kalau menurut Euronews, walaupun jadi salah satu ikon Katolik di Eropa, tapi sikap keagamaan masyarakat Malta tuh dinilai makin menurun dan jadi makin sekuler. Bahkan tingkat kehadiran masyarakat di gereja sana tuh turun drastis loh. Dari 80%-an di tahun 90-an, jadi cuma 30-40% doang sekarang. Ini kacau juga ya turunnya ya. Terus juga pemerintah Malta sekarang tuh dikenal cenderung progresif dan mau nerima masukan masyarakat terkait isu-isu yang berkembang. Jadi misalnya kayak ada sekelompok rakyat yang bilang ke pemerintahnya, "Bos, coba ditinjau lagi nih isu pelangi nih. Sekarang udah beda nih sikapnya nih negara-negara lain nih. Kita gimana nih? Coba ditinjau lagi." Nah itu bener tuh sama pemerintah Malta tuh ditinjau lagi. Makanya jadi kayak sekarang mereka. Dan ya buat kasus ini, beberapa negara lain yang skor indeksnya tuh sebenarnya nggak terlalu besar, yang dulunya tuh cukup keras sama pelangi, mereka juga mulai tuh banyak ngelegalin aturan-aturan terkait kaum pelangi ini. Kayak Swiss sama Slovenia deh misalnya deh, yang baru aja gabung jadi negara yang ikut melegalkan pernikahan sesama jenis. Dua-duanya baru ngelegalinnya tuh di tahun 2022 kemarin. Atau ada juga Moldova misalnya, negara di Eropa Timur yang walaupun terkenal sebagai salah satu negara ortodoks dan jadi negara yang paling miskin di Eropa juga, tapi skor indeks Rainbow Europe mereka tuh naik cukup signifikan loh. Di sana pernikahan sesama jenis tuh secara konstitusi masih ilegal, tapi kaum pelanginya tuh udah dilegalin dari tahun 1995. Jadi ya itu di Eropa tuh sekarang tuh banyak negara-negara yang nggak disangka-sangka tuh malah lebih pro ke kaum pelangi mereka. Riot police in Moldova were forced to protect participants in a rally from angry Orthodox activists on Sunday after they tried to disrupt a gathering. Tapi ya tetap ya, kayak yang gue bilang tadi, walaupun banyak negara Eropa yang bahkan nggak disangka-sangka makin ngedukung praktek pelangi, tapi banyak juga nih negara Eropa lain yang masih kekeh buat nggak ngelegalin ini. Buat ini contohnya tuh misalnya tuh Polandia sama Italia deh. Di dua negara ini, karena yang berkuasanya tuh partai sayap kanan konservatif, akhirnya ini ngebikin aturan-aturan anti pelangi tuh masih tetap dipertahankan di sana. Dan di sini termasuk juga pastinya Rusia ya, yang setelah invasinya ke Ukraina, mereka tuh makin ketat memberlakukan aturan-aturan anti pelangi. Dan ya emang sih, kalau kita ngeliat lagi peta indeks Rainbow Europe ini, kebanyakan negara-negara yang anti sama praktek LGBT ini tuh adalah negara-negara Eropa Timur. Sementara yang cenderung ngedukung tuh negara-negara Eropa Barat ya. Dan yang menarik, padahal negara-negara Eropa Timur tuh dulu tuh pernah jadi pelopor soal hak-hak kelompok pelangi loh. Dulu mereka tuh jadi yang paling aktif mendukung. Kalau menurut Agnieszka Koncianka, profesor antropologi dari Oxford University, dia bilang, dulu, negara-negara blok timur tuh punya tradisi buat nyiptain undang-undang yang progresif dalam membela hak-hak kaum pelangi. Bahkan kayak Polandia tadi aja yang sekarang tuh dipimpin sama partai konservatif, mereka tuh dulu tuh jadi salah satu negara yang paling awal di Eropa yang ngapus pelangi dari praktek kriminal mereka. Tapi ya itu kan dulu ya, kalau sekarang ya mereka keras banget, pokoknya pelangi no lah. Dan kalau begini ya bisa kita simpulin berarti sikap masyarakat Eropa terkait isu ini tuh ya nggak sama ya. Ada yang masih nolak, ada juga yang udah terbuka. Jadi kalau lu ngerasa sekarang seluruh Eropa tuh full dukung pelangi, ya itu nggak juga. Bisa kita lihat di indeks ini kan. Dan gue sih ngelihatnya lebih ke yang dukung tuh emang lebih banyak speak up aja mereka. Jadi ya orang mikirnya wah Eropa pro semua nih. Padahal enggak. They came to Paris from all over the country to say that despite what the government is planning, marriage should be between a man and a woman. Je pense vraiment que la famille c'est un père, une mère. I really believe that a family is a father and a mother. It's always been like that. Oke, sekian dari minggu kali ini tentang sikap Eropa ke isu-isu pelangi. Yang dulunya mereka keras banget kan, sekarang ya kita taunya cenderung terbuka lah. Walaupun ternyata berdasarkan datanya tuh nggak semuanya terbuka ya. Yang masih anti tuh banyak juga. Dan kalau gue sih tetap, karena di agama yang gue anut tuh ini tuh jelas dilarang kan, jadi ya nggak akan pernah bisa ngedukung ini gue. Menurut gue ya ini salah. Kalau menurut gue ya. Kalau lu merevisi kayak gue udah salah, atau lu mau nanya, atau nambahin dari video, bisa tulis di komen, kita diskusi kayak biasa. Sekali lagi, thank you. Nanti jangan lupa like, comment, subscribe. Bye.